Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah di dapur, di parit, di saluran air atau sungai, sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit. Jalan menjadi kotor dan licin, arus luas lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Yang kedua, kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah dan permukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Yang ketiga, bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. 4. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan bacaan di atas, selanjutnya mari kita temukan pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. 1. Siapkan sejumlah kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan di atas. Pada kartu pertama, pokok pikirannya yaitu tanggung jawab warga negara sesuai perannya.
Pada kartu kedua, akibat warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Pokok pikiran ketiga, membuang sampah sembarangan kebiasaan tak terpuji. Pokok pikiran keempat, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah warga. Pokok pikiran kelima, bangunan liar menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dan pokok pikiran keenam yaitu kemacetan lalu lintas menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan dan masyarakat. Setelah kamu membaca, ayo mengamati pada halaman 171. Selanjutnya, mari kita isi tabel berikut yang berisi mengenai masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Masalah sosial yang pertama yaitu sampah. Penyebabnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Akibatnya, kenyamanan dan keamanan terganggu. Usaha untuk mengatasi, membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Masalah sosial yang kedua yaitu sungai kotor. Penyebabnya, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Akibatnya, saat musim hujan banjir meluap. Usaha untuk mengatasi yaitu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Masalah sosial yang ketiga yaitu bangunan liar. Penyebabnya, membuat bangunan di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Akibatnya, ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat. Untuk mengatasinya, membuat bangunan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat. Masalah sosial yang keempat yaitu kemacetan lalu lintas. Penyebabnya, pengguna jalan tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Akibatnya, ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Usaha untuk mengatasi, sosialisasi pentingnya menaati peraturan lalu lintas bagi pengguna jalan. Kesimpulan, masalah sosial mengakibatkan pencemaran lingkungan, berdampak pada kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Masalah sosial dapat diatasi jika semua warga melaksanakan kewajiban dan haknya dengan benar. Selanjutnya, masalah sosial di lingkungan sekolah. Masalah sosial yang pertama yaitu siswa sering bolos sekolah. Penyebabnya, kurang perhatian dari kedua orang tua. Akibatnya, siswa ketinggalan materi pelajaran. Usaha untuk mengatasinya, memberikan bimbingan tentang pentingnya sekolah. Yang kedua, masalah sosialnya yaitu membuang sampah sembarangan. Penyebabnya, kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya, lingkungan sekolah kurang nyaman untuk belajar. Usaha untuk mengatasi, membiasakan membuang sampah pada tempatnya yang disediakan. Masalah sosial yang ketiga yaitu siswa berkelahi. Penyebabnya, kurangnya rasa mengasihi dan menyayangi. Akibatnya, suasana belajar kurang nyaman. Usaha untuk mengatasi, membiasakan siswa lebih mengenal antara satu dengan yang lainnya. Masalah sosial yang keempat yaitu kekerasan fisik guru terhadap siswa. Penyebabnya, kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan. Akibatnya, siswa mengalami trauma. Usaha untuk mengatasi, memberikan pemahaman tentang tujuan pendidikan di sekolah. Kesimpulan, masalah sosial di lingkungan sekolah mengakibatkan suasana belajar menjadi kurang nyaman. Masalah tersebut dapat diatasi atau dikurangi dengan pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak masing-masing. Usaha bolu meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti, berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu, orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian.
Untuk membuat bolu ini, diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada berbagai isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya, hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana kue bolu Meranti menjadi oleh-oleh khas kota Medan? Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. 2. Usaha apa saja yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. 3. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu Meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat kota Medan? Usaha bolu Meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan. 4. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu Meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Bolu Meranti menjadi ciri khas kota Medan. 5. Apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang biasa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Jawaban disesuaikan dengan daerah tempat tinggalmu. Selanjutnya, setelah kamu membaca, ayo mengamati pada halaman 175. Mari kita isi kolom berikut ini. Nama oleh-oleh khas yaitu getuk goreng Sokaraja. Keunikan atau kekhasan yang pertama, getuk goreng yang bercita rasa manis ini mempunyai aneka rasa atau aroma seperti rasa gula merah, coklat, durian, dan lain-lain. 2. Getuk goreng ini dikemas apik dalam besek sehingga sangat cocok untuk oleh-oleh karena dapat disimpan atau bertahan hingga 10 hari. Manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat sekitar yaitu 1. Usaha getuk gong Sokaraja membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Sokaraja dan sekitarnya. 2. Usaha getuk goreng mampu menambah penghasilan warga Sokaraja. Dan 3. Getuk goreng menjadi makanan khas dari Kabupaten Banyumas. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.